Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriah Hidayati SPD, guru di MTSN 3 Jombang, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 di Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2023. Pada hari ini, Sabtu 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di kelas 7 MTSN 3 Jombang. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sebetulnya siang ini anak-anak bersemangat ya. Iya. Nah, sekali lagi yang kompak, tepuk semangat. 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 Iya. Jadi sebelum kita memulai, jangan lupa kita harus berdoa dulu. Mau dipimpin siapa hari ini? Mbak Naira lagi. Silakan Mbak. Bow our heads. Let's pray. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih Mbak Naira. Sebelum melanjutkan, ini saya mau ngabsen dulu. Di absennya sudah hadir semua, berarti semua temannya hari ini masuk ya? Alhamdulillah tidak ada yang absen, berarti semuanya sehat dan semangat untuk belajar. Masih ingat tidak pertemuan sebelumnya kita belajar tentang Pancasila? Pancasila itu terdiri dari berapa? 5. Sila yang pertama adalah Coba sekarang Bu Guru mau memperlihatkan apakah yang akan kita pelajari hari ini. Kan dari yang kemarin setelah kita belajar Pancasila, pertemuan sebelumnya kita belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita tidak hanya tahu tapi juga menerapkan nilai-nilai itu sendiri. Tujuan pembelajaran dari pertemuan hari ini adalah peserta didik mampu melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari itu saat apa? Ya saat sekolah, ya saat di pondok, bermain, ya ada di rumah, ada di kehidupan masyarakat, bahkan di kehidupan negara. Indikator. Nah, dari tujuan itu ada 7 indikator yang harus kita
tempuh. Ya, yang pertama, peserta didik mampu bernalar kritis dan berkebinekaan global dalam mendiskusikan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini kita bisa tahu bahwa kita nanti akan melakukan diskusi. Dua, peserta didik mampu membiasakan bertoleransi untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, peserta didik mampu menjelaskan makna nilai-nilai Pancasila. Peserta didik mampu mengklasifikasi makna sila-sila Pancasila. Dan 5, peserta didik mampu menganalisis penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, dari 7 indikator ini harus kita capai bersama-sama. Secara apa tadi? Secara diskusi. Berarti kalau diskusi, kita harus membentuk apa? Kelompok, begitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar dengan model pembelajaran PBL. Masih ingat apa PBL? Lupa. Problem based learning. Problem based learning itu ada 5 langkah yang harus kita lalui, yaitu membentuk kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang. Jadi satu kelas ini kita bentuk 5. Kenapa saya minta 5? Karena Pancasila kita juga ada 5. Jadi kita akan membentuk 5 kelompok. Menyusun pertanyaan dan mencari literasi. Jadi nanti kalian harus membuka laptopnya dan buku-buku yang ada dari saya juga, yaitu dari LKPD yang akan Bu Guru bagi ke kalian, dan juga ada bahan ajar yang akan Bu Guru bagi juga, nanti per kelompok ya. Menjawab pertanyaan dari identifikasi masalah. Jadi dari masalah yang saya tugaskan, kalian harus berdiskusi menjawab pertanyaan itu, kemudian menyusun laporan. Laporannya dalam bentuk karya, bisa kalau suka poster ya poster, tapi harus selesai hari ini. Kalau ingin cepat ya kamu cukup membentuk PPT atau gambar bagaimana bentuknya nanti ya. Terus yang terakhir adalah mempresentasikan hasil diskusi. Ya, bisa? Bisa lah ya. Lanjut. Biar lebih semangat, maka kita harus menyanyi lagu nasional. Seperti biasa, PPKN tidak luput dari lagu nasional ya. Jangan selalu lagu K-pop yang dihafalkan. Yuk kita berdiri semuanya. Lagu yang saya pilih adalah dari Sabang sampai Merauke, sama seperti yang akan kita pelajari, yaitu tentang Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itu milik Indonesia. Tahu nada? Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Menjunjung tanah air berarti kita harus melakukan cinta tanah air dengan rasa apa? Rasa cinta itu dengan bangga, dengan membawa nilai-nilai Pancasila. Boleh duduk, silakan. Nah, sebelum kita membentuk kelompok, masih ingatkah kalian apa saja nilai-nilai dalam Pancasila? Kerakyatan dan keadilan. 5 nilai itu ya, bagus ya, masih ingat ya. Tuhan, mempercayai Tuhan yang Maha Esa. Samen? Mempercayai adanya Tuhan. Kalau mempercayai berarti kita harus beragama. Sebelum beribadah ya harus punya agama dulu yang dianut gitu. Oke, di 5. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung jadi satu mejanya. Silakan 1, 2, 3, gerak cepat. Nah, ini langsung geser gitu, geser ke sana, geser.
LKPD-nya ya. LKPD sama bahan ajarnya. LKPD sudah jadi satu. Jadi ada yang menerima sila pertama, ada yang menerima sila kedua, ketiga, 4, dan 5 bisa dicek. Kalau kalian menerima sila pertama berarti kalian adalah kelompok 1. Kalau kalian menerima sila 4 berarti kalian adalah kelompok 4. Silakan ditulis di LKPD-nya. Nama teman-temannya juga ditulis di LKPD-nya. Ya, waktu menulisnya 10 detik. Cukup 10 detik. Dapat bintang. Kita ulas lagi makna sila-sila Pancasila. Apa dari makna sila-sila Pancasila? Yang pertama, sila pertama itu adalah nilai ketuhanan yang terkandung dalam sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Maknanya adalah bangsa Indonesia terkait hubungan individu dengan hal yang dianggapnya memiliki kekuatan yang mulia, suci, agung, dan sakral, di mana nilai ketuhanan menjadi dasar adanya keyakinan dan keimanan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi intinya di sana kita itu harus beragama. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan hakikat sifat manusia yang memiliki akal, budi, pikir, rasa, karsa, keimanan, dan keyakinan sebagai makhluk yang mempunyai derajat, martabat yang tinggi. Sehingga tindakan dan keputusannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara didasarkan pada tata nilai yang berlaku. Tata nilai yang berlaku itu bagaimana? Ya seperti manusia. Kita harus memanusiakan manusia. Gimana memanusiakan manusia? Gimana, Mbak? Saling menghormati. Menghormati itu contohnya perilakunya gimana? Bermain bersama-sama tanpa membedakan. Iya, bermain bersama-sama tanpa membedakan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia menghendaki agar seluruh warga negara Indonesia dapat menjunjung tinggi nilai persatuan. Sila persatuan, apa yang bisa kita lakukan? Bergotong royong. Kenapa gotong royong termasuk persatuan? Karena bersama-sama Bersama-sama apa itu? nilai persatuan. Contohnya gotong royongnya, ayo di spesifik lah. Contoh gotong royong dalam kerja bakti yaitu bangun jalan lah. Di situ dilakukan bersama-sama sehingga terbentuklah nilai persatuan. Sila keempat, apa bunyinya sila keempat tadi? Iya. Di dalamnya ada nilai apa tadi? Kerakyatan. Pada hakikatnya sila keempat bermakna bahwa sistem pemerintahan dalam penyelenggaraan negara harus sesuai hakikat rakyat. Jadi kita melaksanakan sesuatu, pemerintah melaksanakan sesuatu itu harus atas dasar keinginan rakyat. Iya, bersama, benar. Yaitu apa? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, contoh dari sila keempat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat itu apa? Contoh kegiatan pemilihan umum yang dilakukan secara voting. Iya, secara langsung dipilih oleh rakyat. Yang kelima, pada dasarnya sila kelima Pancasila ini mengharapkan terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang adil dan makmur sesuai cita-cita bangsa, yaitu sebuah kehidupan sejahtera yang semua orang di dalamnya berbahagia. Makan. Uang saku, Bu. Makan dulu ya. Adik yang badannya kecil makan satu piring pasti cukup. Tapi kakak yang badannya besar makannya satu piring cukup apa tidak? Tidak. Kalau sama-sama diberi satu piring, kira-kira adil apa tidak? Sakunya dengan kakak 10.000 atau 2.000.
Adil tidak? Kakaknya bilang tidak adil. Ya, kenapa? Karena kakak pulangnya sampai sore, adik pulangnya sampai pagi saja jam 10. Ya. Jadi itulah adil. Adil tidak harus sama tapi sesuai dengan porsinya. Lalu pertama yang harus kita ketahui adalah apa saja nilai-nilai dalam kondisi. Terus kita set pakainya. Nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila terdiri dari 5 nilai. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai keadilan, dan nilai keadilan. Saling mencintai sesama manusia. Jadi kita setelah tahu maka kita harus melaksanakan, menerapkan. Apa yang kamu tahu tapi tidak kamu terapkan maka akan hilang. Seperti ilmu kalian ya. Kalian punya ilmu, contoh Mbak Rakil punya ilmu bakat menggambar, bakat membuat. Tapi kalau tidak diaplikasikan, tidak dicoba terus, ya nanti lama-lama juga hilang bakatnya. Mungkin tidak hilang, tapi kehalusan gambarnya akan berkurang. Nah, seperti Pancasila, kita tahu sila-sila Pancasila, nilai-nilainya tahu, tapi tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu sama saja bohong. Tidak melaksanakan, berarti kurang rasa nasionalismenya. Maka silakan dibuka LKPD-nya. Di situ kalian cari ya, carilah foto yang menunjukkan bahwa di dalamnya mengandung nilai penerapan nilai sila-sila Pancasila sesuai dengan kelompok kalian. Jadi di sini kelompok berapa tadi? 1. Berarti kalian cari foto 3 ya, 3 foto yang menunjukkan di sana ada penerapan nilai sila Pancasila ke-1. Oh, gambar tentang ada gambar orang sedang sholat, ada gambar orang kumpul saat Idul Fitri mungkin. Samain buka internetnya, dibuka laptopnya, 1 laptop sudah cukup saya kira. Jadi kamu cari 3 foto dan setiap fotonya dijelaskan di dalamnya sedang melakukan apa dan kenapa termasuk sila pertama. Gitu ya tugasnya ya. Jadi kelompok 1 adalah sila pertama, kelompok 2 adalah sila kedua, kelompok 3 sila 3, kelompok 4 sila ke-4 dan kelompok 5 sila ke-5. Sudah siap? Silakan dibuka laptopnya, didiskusikan bersama. Gambar foto penerapan nilai sila keempat. Judul bisa dicari penerapan sila keberapa. Yang bahan ajarnya Kak dapatnya kerakyatan gitu. Iya. Bahan ajarnya sampai apa 4 kan? Jadi sila keempat. Kita buat PPT. Iki loh. PowerPoint. Oh, emang ada Iya, gambar. Terus di sampingnya ada penjelasan. 3 foto. Berarti langsung deh PowerPoint.
Langsung musyawarah apa aja? Klik kanan. klik kanan save. Save dulu, cari 3 foto dulu baru tutup internetnya. Apa ya? Nah, ini nggak dibaca itu. Ini sih. Kurang satu. Ya, menghargai pendapat orang lain kan? Menghargai pendapat orang lain. Gambar menghargai pendapat. Oh, enggak sih. Sila tuh gampang sih cari fotonya. Yang sulit mungkin ya berkata-kata. Kalian kalau berkata-kata sulit biasanya ya. Menjelaskan gambar itu. Ini tuh carinya tiga agama apa tiga ini? Loh, ini contoh cari 3 foto yang isinya tentang penerapan Pancasila sila pertama gitu. Penerapan sila pertama apa? Oh, ada yang sedang beribadah. Oh, ada orang-orang kumpul di suatu majelis. Nah, itu kan termasuk 2 pengajian. Nggak bisa PowerPoint. Silakan Pak. Mau yang kanan kiri apa atas bawah? Itu atas bawah itu ya, berarti keterangannya di atas, fotonya di bawah. Insert. Sampai pengen kanan kiri. Kanan kiri apa atas bawah? Kanan kiri. Ini digeser aja. Nah, sudah, sampai klik. Yuk, deskripsinya. No. Gini. Nah, langsung aja kalau biru gitu enak. Ini jaraknya kayaknya. Coba diketik aja itu, dijelaskan dulu. Ayo. Umat. Oh ya, Imleknya, hari rayanya. Ini yang pertama apa? Gambar di samping merupakan ibadah umat Mau ke kamar mandi aja di sini. Iya, kamar mandi. terus di Iya. Yo, yang mana itu tadi? Gak usah salin gitu, gini loh. Kamu kan taunya kontrol C, kontrol V kan? Terus kontrol C aja. Kontrol V. Nah, wis mari. Halo. Sudah semua? Kelompok 1? 1 mana? Kelompok 1 sudah? 2? 3? 4? 5? Berarti siap presentasi? Nah, presentasi kita beri waktu maksimal 10 menit, tapi maksimal ya. Karena hanya 3 foto mungkin hanya 5 menit, sisanya harus ada yang bertanya. Tuh ya. Monggo, kita mulai dari sila yang pertama, kelompok 1. Tepuk tangan semuanya. Silakan kelompok 1. Jangan-jangan kota
ta bersama diri. Kok nggak dengerin pesan nasi kita? Apa? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sila kedua. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Nasra. Saya Karisma Suci. Saya Karisma Putri. Saya Maiswari. Saya Zenit Aisyah. Kami akan mempresentasikan tentang sila kedua. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari contoh di samping dapat dilihat bahwa rasa kemanusiaan sesama membantu orang lain yang tertimpa musibah. Contohnya membantu teman yang terjatuh dari sepeda. Dari contoh di samping juga merupakan simpati kemanusiaan terhadap sesama. Dispesifikasikan lagi dari gambar di samping, yaitu menjenguk teman yang sedang sakit. Dari gambar di samping adalah contoh rasa kasih kepada sesama manusia yang sedang membutuhkan uang untuk kehidupan hidup. Kebutuhan hidup, ya benar. Ada pertanyaan? Silakan. Dari sila kedua mungkin ada yang ditanyakan gambarnya tadi, ada yang sesuai apa yang ada yang tidak. Tidak hanya pertanyaan ya, bisa sanggahan, oh bagus atau kurang apa itu. Saya mau ngasih duduk. Saya di pokok santunnya bagus. Dari gambar itu semua atau contoh itu semua apalagi yang merupakan penerapan nilai sila kedua Pancasila? Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 3, yaitu dari sila Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia yang beranggotakan saya Rajil Nur Fadila Mansur dan saya Yuri Alsatita. Saya Aurasana Kurata. Akan mempresentasikan nilai-nilai dari sila Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yeay. Tepuk tangan. Yang penting pede. Yang pertama yaitu menghargai teman di kelas. Nah, setiap teman di kelas yang kita keluarga, maka dari itu kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada di dalam teman kita tanpa melihat asal usul teman kita. Ini salah tulisan ya teman-teman. Kayak Rasa cinta tanah air, hal yang harus ada di setiap warga Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Caranya yaitu tetap menghormati upacara bendera sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, saling menghargai antarsama hukum negara. Indonesia merupakan negara maju. Oleh karena itu kita memiliki banyak sekali perbedaan. Saling menghargai antar ras, suku, agama, dan kebudayaan dapat menjadikan kita sebagai satu kesatuan Indonesia yang kuat lahir maupun batin. Nah, sebelum saya menutup, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyelesaikan suatu masalah untuk kepentingan bersama atau suatu kegiatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Kan tadi ada musyawarah, ada pemilihan. Pemilihan kan secara umum ya tadi. Itu ada gambarnya pemilihan ketua kelas, ada pemilihan OSIS, ada juga pemilihan presiden. Dan itu sebenarnya lagi. Merepresentasikan. Ini termasuk pengalaman sila kelima karena semua murid ikut serta dalam membantu dan membersihkan kelas bersama. Bisa dilihat fotonya. Iya, gambar. Menunjukkan Apa itu? pengamalan sila Kerja kelima. bakti. Iya, kerja bakti.
Gambar di atas termasuk pengamalan sila kelima, karena bersikap adil dengan teman saat berteman walaupun berbeda ras, agama, suku, dan budaya. Next. Gambar di atas termasuk pengalaman Pancasila sila kelima, yaitu memberikan bantuan apabila melihat orang yang sedang membutuhkan bantuan seperti membantu kakek seperti di atas. Jadi tadi sudah presentasi semua, ya, sudah menjelaskan, memberikan contoh foto-foto kegiatan yang mengamalkan sila pertama, kedua, ketiga, 4 dan kelima. Nah, evaluasinya apa? Lah, evaluasinya tadi deskripsinya ada yang kurang jelas, ya. Foto di atas menggambarkan tentang orang sedang sholat ibadah. Nah, misalnya itu. Nah, itu kurang jelas. Di mana ibadah ini adalah termasuk pengaplikasian dari kita yang berketuhanan. Nah, harusnya diberi penjelasan seperti itu, ya, di deskripsinya. Itu biar lebih jelas. Oh, ternyata sholat itu adalah orang yang berketuhanan, di mana Tuhannya adalah, nah, dan agamanya adalah Islam, gitu. Jadi harus ada deskripsi. Namanya deskripsi itu harus yang jelas, tidak hanya foto di atas orang sedang sholat, foto di atas orang membantu temannya. Nah, tidak gitu, ya. Deskripsi itu harus diperjelas isi maksud dari foto. Nah, kemudian jika ada temannya yang ngomong, juga harus didengarkan, ya, didengarkan, diperhatikan, dan ikut. Kalau perlu, kita kalau tidak paham harus bertanya. Kalau paham juga memberikan sanggahan atau kritik atau saran, atau saya mau menyanggah, mau memberikan saran, kurang apa, warnanya kurang cerah, tidak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa kalian peduli terhadap teman kalian, memperhatikan teman. Nah, kalau kamu tidak memperhatikan, berarti kalian belum melaksanakan sila keberapa? Dua? Ya, sila kedua juga termasuk, karena tidak memanusiakan, tidak melihat, juga tidak melakukan keadilan. Kenapa yang tadi dilihat saya waktu maju tidak melihat? Lah, itu termasuk tidak melaksanakan nilai keadilan. Nah, jadi dari diri kamu sendiri, kamu harus memulai bahwa saya setiap hari, kita sebagai warga negara yang harus menjalankan sesuai Pancasila. Nah, untuk yang terakhir akan ada tes formatif sedikit, sebanyak kurang ada 10 atau 15 soal yang sudah Ibu Guru buat. Itu dikerjakan per kelompok. Jadi kerjasama, dibuka kuisis namanya, ya, tadi ya. 1 laptop untuk 1 kelompok agar Bu Guru tahu kalian sampai mana pemahamannya, ya. Sudah masuk semua? Ini 1, 2, 3, 4, 5 sudah? Sudah, ya? Start. Muter. Iki keluar
Satu Juni. Posisiku gede banget ada. Kenapa nilai sila ketika di bawah adalah Jadi the winner is Bocie. Yang kedua Persatuan. Yang ketiga. Yang ketiga nomor 2. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, jadi pemenang kelompok 1. Silakan kelompok 1. Boleh diambil. Selamat. Nah, alhamdulillah belajar kayak kita hari ini sudah selesai ya. Dari awal kita tadi belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Ada apa saja nilai-nilai Pancasila tadi? Persatuan. Kerakyatan ini mesti lupa ya. Dari 5 nilai itu harus kita apakan? Terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, karena waktunya sudah habis, ayo kita rapikan semua bukunya, dimasukkan di dalam tas. Setelah itu kita berdoa. Silakan dirapikan, bukunya masukkan tas, kursinya juga dirapikan. Nah, silakan Mbak Aurot sana memimpin ya, seperti biasa ya, doa pulang seperti biasanya ya. Sebentar. Attitude for prayer. Raise our hand. Bow our head. Let's pray. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat, sehat selalu. Terakhir, tepuk semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.